gimana kalau untuk warga Candi itu membantu teman-teman forum untuk membuat nasi bungkus. Gitu. Akhirnya dari Bapak Kados itu mengumumkan dari masjid. Waktu itu kita umumkan agar untuk warga Candi Luhur membantu teman-teman untuk bikin nasi bungkus yang jumlahnya sekitar 600-an bungkus gitu. Ketika status Merapi telah diturunkan dari awas menjadi siaga, masyarakat di 4 desa pun bersiap untuk kembali ke rumah mereka. Setibanya, mereka dihadapkan pada kondisi pasca erupsi yang parah. Hal ini memberikan tantangan yang cukup besar bagi masyarakat untuk segera memulihkan diri dan membangun kehidupannya kembali. Hasil dari dampak erupsi Merapi sampai benihnya pun hancur. Jadi mungkin 3 bulan ke depan belum bisa untuk memulai hidup yang baru, terutama untuk penghasilan yang baru. Untuk pakan ternak sendiri bahkan mungkin sekarang masyarakat harus membeli dari bawah karena terutama yang di daerah KRB 3 dan KRB 2 dan 1 itu semua terkena dampak dari abu vulkanik Merapi. Makanya semua rumput itu mati dan untuk pakan ternak sendiri mereka harus mengeluarkan biaya sendiri. Sebenarnya nggak layak untuk dikasihkan ke ternak. Cuman karena kondisi darurat ya. Kerusakan yang ditimbulkan oleh erupsi Merapi berimbas pada terhambatnya aktivitas masyarakat untuk mulai bekerja dan memperoleh penghasilan kembali. Masyarakat juga kesulitan untuk mengusahakan kebutuhan seperti makanan, air bersih, bahkan buku sekolah untuk anak-anak mereka. Di masa kepulangan dan pemulihan ini, Forum bersama pemerintah desa masih terus berperan untuk mengakses dan mendistribusikan bantuan agar kebutuhan logistik masyarakat tetap terpenuhi. Untuk segera memulihkan kondisi desa mereka, Forum dan pemerintah desa pun melakukan asesmen dan perencanaan untuk selanjutnya diserahkan pada pemerintah kecamatan dan kabupaten. Hal-hal yang bisa dilakukan secara swadaya pun ditindaklanjuti bersama-sama dengan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan khususnya di warga dari Ngok Sabrang, yaitu pertama kali pada bersih-bersih atau mencangkul, tapi anehnya bukan mencangkul di sawah, tapi malah mencangkul di genteng. Ya, itu aneh tapi nyata. Karena apa? Terjadinya hujan abu itu memenuhi rumah talang-talang. Maka pertama warga kami yaitu dari Dusun Ngok Sabrang sudah melakukan kegiatan bersih-bersih. Pertama kali membersihkan rumah pribadi, dan yang kedua yaitu secara kerja bakti, yaitu membuka jalan yang menuju ke ladang atau ke sawah. Mulai saat ini, bahkan dari kemarin juga sudah kita lakukan adalah melakukan pendataan dampak dari adanya letusan Gunung Merapi itu sendiri. Kemudian untuk saat ini juga sudah mulai kita data, termasuk ternak-ternak yang mati itu berapa, kemudian termasuk rumah-rumah yang rusak itu ada berapa, sudah kita mulai masuk data itu sendiri dan sudah kita laporkan terhadap pihak-pihak yang terkait. Dari asesmen yang dilakukan oleh Forum PRB dan pemerintah desa, mereka mendapati bahwa kebutuhan akan air bersih bagi warga sangatlah mendesak dan harus diprioritaskan. Karena untuk saat ini kan dari warga masyarakat rata-rata itu mengeluh tentang tidak adanya ketersediaan air bersih. Dalam arti kita harus susah payah mencari air bersih. Karena rata-rata dari warga kami, khususnya wilayah Kerinjeng, itu saluran air bersih yang ada itu pada terputus semua. Sehingga dari sana pun itu sudah untuk mata airnya sudah erosi dalam, sehingga untuk bak-bak penampung juga nggak ada. Maka dari itu
kami sangat mengharapkan sekali mudah-mudahan dari teman-teman kita dari Forum FPRB bisa mencarikan solusi bagaimana nantinya warga bisa tercukupi khususnya air bersih. Bahkan untuk kecukupan sehari-harinya pun sama yang disampaikan oleh teman kami dari Klinjing, yaitu mengambil dari sungai yang sangat dalam sekali. Dan sebelum terjadi bencana ini sebetulnya mata air yang diambil dari Klinjing maupun dari Sengi itu sama dari Sungai Telising. Dan sekarang mata airnya pun sudah bisa dikatakan sudah hilang. Maka dari itu kami sangat mengharapkan sekali mudah-mudahan pemerintah bisa membantu untuk sementara ini air bersih supaya bisa disuplai ke sana. Untuk pemulihan sarana pertanian dan sarana air bersih itu karena kami belum bisa dapatkan lembaga yang bisa membantu kami untuk prasarana air bersih, makanya memang kami betul-betul mengharapkan agar pemerintah itu memperhatikan untuk prasarana air bersih dan irigasi yang semua itu memang betul-betul rusak dan kami belum mendapat bantuan dari pihak manapun. Dan itu memang betul-betul kami harapkan pemerintah untuk bisa mengakses daerah-daerah kami atau desa kami yang sekarang kondisinya memang betul-betul memprihatinkan untuk dari sisi sektor pertanian dan juga air bersih itu. Baru sekali ini. Sebelumnya airnya dari mana? Air kali. Air kali. Iya, kadang ditambah kalau hari hujan itu ada abunya. Oh, kotor airnya. Kotor ya. Biasanya untuk segini untuk berapa hari, Bu? Cuma sehari sih, besok udah habis. Harus ngambil ke sekali lagi. Iya. Seneng, Bu, ada drop-dropan air? Iya, seneng. Enggak ngambil dari kali kan capek. Pakai digendong. Kalau cuma kecil gini kan nenteng 2 kali udah jalannya naik gitu. Udah napasnya sesak. Ya, makasih, Bu ya. Iya, sama-sama. Walaupun pemerintah telah mengusahakan bantuan dropping air bersih, tetapi sifatnya tidak reguler karena besarnya cakupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu, Forum PRB bersama pemerintah desa pun secara swadaya berusaha mengakses bantuan untuk penyediaan air bersih yang lebih permanen bagi masyarakatnya. Setelah terjadinya erupsi Merapi dan kami pulang dari pengungsian, kemudian ada penawaran dari perusahaan swasta untuk istilahnya mengadakan tanggap bencana, yaitu berupa pengadaan sumur bor. Kemudian dari pemerintah desa serta dari teman-teman forum mengadakan istilahnya rapat letak di mana sumur bor itu akan istilahnya ditempatkan. Kemudian dari pemerintah desa menempatkan berada di wilayah yang paling atas, yaitu kebetulan di Dusun Ngargotontro yang bersebelahan dengan Dusun Gumuk. Kemudian dari teman-teman dari forum membantu bersama dengan warga membantu untuk proses pengangkutan alat untuk pengemburan, karena banyak sekali alat yang harus digunakan secara berat-berat sehingga membutuhkan kerjasama antara forum dan warga masyarakat Dusun Ngargotontro ini. Kemudian untuk sumur bor ini sendiri sangat bermanfaat bagi kami warga Dusun Ngargotontro serta Dusun Gumuk khususnya. Ya, kurang lebih ada 900 jiwa, dan kami untuk pengadaan pipa-pipa air bersih kami mengadakan istilahnya swadaya, yaitu kumpulan uang 5.000 untuk membeli
peralon sampai ke toren ya, toren-toren atau bak-bak penampung sekitar ada 4. Kemudian dari forum sendiri menyediakan 1 bak. Nah, istilahnya kami sangat bersyukur karena sangat membantu sehingga warga tidak kejauhan untuk mendapatkan air bersih dari tiap-tiap RT. Karena kebetulan ini dibagi menjadi 4 RT. 4 RT ada 4 toren. Harapan kami untuk pemerintah khususnya, sehingga karena erupsi Merapi itu berkala 5 tahun sekali, jadi kami berharap kepada pemerintah untuk menyediakan lagi sumur bor, mungkin 2 atau lebih bisa ditempatkan untuk dusun kami juga bisa, atau dusun lain seperti dusun Gumuk yang bersebelahan dengan dusun kami. Karena untuk kebutuhan air bersih itu adalah kebutuhan pokok yang meski harus terpenuhi. Sebelum ada sumur bor itu, kami kebetulan pulang dari erupsi, sangat susah air bersih. Ngambilnya jauh sekali dan itu sangat membahayakan karena ngambilnya di setiap jurang-jurang. Nah, setelah ada sumur bor itu sangat mudah sekali, sangat membantu kami sebagai ibu rumah tangga yang kebetulan memang sangat membutuhkan air bersih. Dan kebetulan petugas Pertana itu langsung tanggap darurat untuk sumur bor, membantu kami untuk mempermudah mencari air bersih. Dibagi per RT, drigen untuk mengambilnya, jadi sehari kami mengambil 3 kali, pagi, siang, dan sore. Itu hanya secukupnya saja 2 drigen per orang. Jadi kami mempunyai drigen, satu RT mempunyai 8 drigen, dan yang itu untuk bergilir mengambilnya setiap harinya. Forum PRB bersama pemerintah desa telah menjadi ujung tombak pemberdayaan masyarakat dalam mengelola respon bencana pada saat erupsi Merapi terjadi dan juga pada masa pemulihan dan rekonstruksi. Kami sangat beruntung punya FPRB, sehingga ya teman-teman kemarin kita buktikan tidak hanya teori dalam protap ya, tapi kemarin memang betul-betul kita praktekkan. Kita bandingkan dengan desa-desa yang tidak punya forum, wah itu jauh. Mereka kan seperti lari sendiri, kalau itu kan sudah kita koordinir. Setelah dia di pengungsian, teman-teman forum masih ngurus. Kalau mereka kan yang tidak punya forum, itu kan seolah-olah hanya ngejipke relawan-relawan yang ada di barak. Tapi ketika di Ngargomoyo ini, di barak pun teman-teman forum terlibat dalam urusan logistik, dalam urusan penataan dan sebagainya. Ketika pulang kita lebih beruntung, logistik cepat kita mendapatkan logistik karena teman-teman punya banyak link, ya, punya link sehingga link itu bisa langsung masuk ke sasaran ini. Kalau tidak punya forum kan orang yang membantu kan masih bingung, tapi ketika punya forum jelas alamatnya sehingga bantuan itu cepat. Kami malah justru nggak bisa membayangkan kalau forum ini belum terbentuk, kami itu kerjanya akan seperti apa. Tapi setelah ada forum ini, kita sangat terbantu sekali. Jadi memang sangat besar manfaatnya bagi kami pemerintah Desa Sumber khususnya dan seumum masyarakat Desa Sumber, karena forum itu juga mewakili kelompok dusun. Setiap kelompok dusun juga ada pengurus sendiri di bidang kebencanaan. Kalau 2006 itu kan belum ada forum. Nah, kita ngungsinya juga mencar-mencar. Kita menyelamatkan diri mencar-mencar. Terus itu nggak ada namanya ketua atau apa. Pengurusnya itu ya dari yang atas.
logistik barang itu ya kita cuma menerima nasi bungkus atau apa ya itu, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan bantuan-bantuan tamu apa keperluan kita pasti tercukupi. Sekarang kan balita sampai jompo sudah tersedia semua. Kalau kemarin yang kalau dulu pas 2006 kan nggak ada apa-apa, belas nggak ada apa-apa yang sekarang kan hebat. Di tempat kami di Desa Ngargomulyo itu ada sebuah forum namanya Forum PRB Ngargomulyo. Salah satu program PRB yaitu menangani masalah kebencanaan dan pelatihan. Sebelumnya saya itu sebagai warga itu kalau ada bencana itu kembrungsung istilahnya itu tergesa-gesa. Tapi setelah ada forum saya merasa sadar karena dari pemerintah desa sudah mengumumkan bahwa Gunung Merapi itu meningkat yaitu waspada. Itu kami sekeluarga sudah mempersiapkan karena dulu sudah diajari oleh PRB untuk mempersiapkan ada bajunya anak-anak, juga ada surat-surat penting, ada senter, ada mantol. Kalau tempat kami itu namanya capel, itu sudah dipersiapkan. Jadi sewaktu-waktu nanti Merapi itu meningkat dari waspada ke siap atau siaga atau malah awas, itu saya tinggal lari gitu. Dan keuntungan saya mengikuti pelatihan dari PRB itu sewaktu Gunung Merapi itu meletus, saya merasa nggak tergesa-gesa, nggak kemrungsung karena dari relawan Merapi sudah memberitahu juga dan membantu kami semua. Setelah itu saya sudah diberitahu titik kumpulnya evakuasi itu di mana, TPS-nya di mana, itu sebelumnya saya sudah diberitahu. Juga dari forum PRB juga. Setelah sampai di pengungsian di sana saya juga yang ngasih yang mengkoordinir masalah makannya, masalah mandi atau gimana itu juga dari forum PRB juga. Ya, setelah kami pulang di rumah itu kan semua tanaman rusak, terus tidak punya uang sama sekali. Terus saya di situ merasa tenang karena dari forum PRB juga membantu masalah sembako itu.